اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا محمد Hasan al-Basri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Dan beginilah kita. Ya begini. Berpindah dari satu jenazah ke jenazah yang lain, dari satu kematian kepada kematian yang lain. Kehidupan begitu. Ini acara kita seputar begitu. Ntar ada orang lahiran bikin akikah, ntar ada orang walimah pernikahan, ntar ada orang akikah, ntar ada orang khitanan, ntar ada orang meninggal dunia, ntar ada orang tahlilan, ntar ada orang hataman. Begitu. Semuanya apa? Utilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini roda berputar, hari-hari berputar. Yang ini hari yang kemarin kita hadir kawinannya dia, kita lihat senyumnya lebar banget. Tahu-tahu beberapa hari berikutnya atau beberapa tahun ke depan kita hadir jenazahnya dia. Begitu, lidahnya terbujur, lidahnya udah keluh, badannya terbujur kaku. Mana semeringah dia, senyuman dia waktu malam pernikahannya, waktu pesta pernikahannya, waktu acara hajatannya dia. Semuanya habis begitu aja. Nadhkur ayyam kunna ka'annaha adghath ahlam nandam ala ma fa'alna wa la yufidu tanaddam ya dhal kasal kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am wa la yastadri bi'amin ya'tik hu naqis aw tam wa hal tahaqqaqat dunya damat lihad aw lahadam. Sampai kapan kita mau menunda taubatnya kita? Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Ntar taubat deh. Mau pakai kerudung ntar aja, pakai jilbab ntar aja, tunggu pulang haji. Nah sekarang haji ditutup. Ayo gimana? Ntar tunggu kawinan walimah pada ketunda semua lagi pandemi. Bagaimana? Tapi yang nggak ketunda kematian. Orang mau bikin maulid tunda, haul tunda, pengajian tunda, acara tunda. Tapi kematian ada nggak ditunda? Anda mau bikin acara kematian nih, mau tunda dulu lagi pandemi bisa? Nggak ada. Makin banyak. Masya Allah. Kata, qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu kabur dari kematian, mau kabur pakai apa? Kabur pakai vaksin. Mau kabur pakai apa lagi? Mau kabur pakai apa? Jangankan law kuntum fi buruj musayyadah, di benteng yang kuat, nggak cukup untuk menghalangi kita dari kematian, apalagi cuma sekedar masker yang tipis begitu, ataupun cuma sekedar penutup yang tipis, nggak cukup. Ente mau 1000 lapis juga nggak bisa menunda kita dari kematian. Ya memang kewajiban kita, tugas kita ikhtiar, tapi al-maut la budda minhu. Kematian mau nggak mau mesti, harus, walaupun berlalu waktu, umur panjang, wal umur fanin wa intal la budda min karatis sam. Umur tuh fana, bakalan habis, hatta panjang. Walaupun kita umur dikasih umur seperti umurnya Ad, seperti umurnya Nabi Nuh, tapi mestilah kita mencicipi yang namanya kematian. Harus mati, wajib mati. Dan terus kalau udah mati udah nggak penting lagi. Lu dulu nyoblos apaan di dunia? Ente dulu milih apaan? Ente calon yang ente usung apaan? Motor ente apa? Handphone ente apa? Apa jam mereknya ente? Lu pakai sepatu merek apaan? Cincin lu ada berapa? Udah nggak penting lagi kalau udah begitu. Kalau orang udah meninggal dunia, udah kagak penting lagi. Mau pakai apa? Begitu. Mau anaknya berapa juga udah kagak penting lagi. Mau sepatunya ada berapa style udah nggak pakai penting lagi. Ente waktu kawinan make upnya siapa yang ngedandanin? Itu juga udah nggak penting lagi. Waktu kawinan make upnya siapa yang ngedandanin? Lu waktu mati siapa yang ngedandanin?
Siapa ngedandanin? Coba tuh jenazah, tuh dandanin deh jenazah. Ya, kasih bibir merah, kasih make up, poles deh tuh, matanya, apa jadinya apa? Udah khalas, udah mati jenazah, udah kagak ada yang penting lagi. Makanya tuh di dunia kita kebanyakan sibuk sama yang kagak penting. Giliran yang penting kita lupain, kita lalaikan. Orang tuh kalau udah keadaan meninggal dunia, yang dia pikirin tuh udah taubat belum, sholat udah digobok belum, itu dia. Sholat udah dibayar-bayarin belum, zakat udah dikeluarin semuanya, haknya orang udah dikasih belum, masih ada haknya waris, sepupu, kerabat, saudara, belum saya kasih warisannya, masih saya tahan. Buruan beresin. Ente sekarang kalau kita meninggal dunia besok kita meninggal dunia, kira-kira udah siap belum? Ya, saya masih utang di sini, utang di sana. Saya masih ada kredit. Saya masih duit riba belum dikeluarin. Ya, zakat belum dibayar. Haknya ini belum saya kasih. Saya belum wasiat ke sini, belum wasiat ke situ. Kalau orang dulu meninggal dunia, masya Allah, pahalanya banyak, wasiatnya di mana-mana. Punya wasiat. Lain yang buat ahli waris, yang lain yang buat wasiat. Ini tanah di sono, wasiat buat kasih ke sini, buat wasiatnya di mana-mana. Ada wasiat. Begitu orang sekarang kagak ada wasiat. Hidupnya pelit, matinya pelit. Beneran. Orang sekarang hidupnya pelit, matinya pelit. Orang dulu udah matinya aja masih dermawan. Apalagi masa hidupnya dermawan. Hatta dia udah meninggal, udah wasiat. Ini tanah yang di sono buat pesantren, tanah sono buat anak yatim, no sono kasih nih, ntar ambil dari warisan buat ini. Subhanallah, udah diaturin semuanya. Makanya berkah hartanya mereka. Nah kita nih semuanya nih, kita yang ada di sini kita lagi ngenang siapa? Mayit. Lagi ngedoain mayit. Yang didoain mayit, yang ngedoain juga mayit. Yang hadir sini mayit. Kemarin kita nyolatin mayit. Yang mensolatkan juga mayit. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit dan mereka semuanya mayyitun. Mayyit hadza habat gabil lil maut. Seorang hamba yang bisa mati. Baik dia udah mati ataupun masih hidup, tapi kan dia bisa mati. Itu mayit. Dan kalau udah mati namanya mayit. Itu udah mati. Kalau mayit bisa mati, baik udah ataupun belum. Mayit. Nah kita ini semuanya mayit. Kita semuanya bisa mati. Dan itu gelar yang udah melekat pada diri kita. Orang sekolah buat dapetin gelar. Ada gelar yang nggak pakai sekolah juga kita udah ada pada diri kita. Siapa? Begitu. Ini kan ada gelar al-ustadz, al-allamah, al-kadza, al-alim. Ini begitu. Tapi ada gelar yang kita kabur dari itu gelar. Apa? Al-mayyit. Dan kalian ntar kalau ngundang ya, begitu penceramah kita al-mayyit, masya Allah, mestinya nggak marah, mestinya girang. Kita al-mayyit. Terima kasih. Coba ente lihat nih, yang ente lagi liatin, yang lagi ente tonton, yang ente liatin mayyit, ada muka mayyit. Coba ada muka mayyit, ada mayyit. Kita pagi tadi ngaca di cermin, yang kita lihat di cermin siapa? Mayit. Kita selfie mayit. Begitu tuh orang perempuan yang pada berselfie berdandan, pasang begitu. Wah, dia berselfie, pasang mulut-mulut monyong kayak begitu. Mayit lagi monyong. Mayit lagi monyong. Mayit lagi berselfie. Dan jadilah mayit kita. Pakai tuh gelar harus melekat. Kalau kita ceramahnya seorang mayit. Kalau kita sholatnya seorang mayit. Kalau kita duduknya seorang mayit. Kalau kita bicaranya seorang mayit. Kalau kita diamnya seorang mayit. Kalau kita tidurnya seorang mayit. Mestinya bagaimana? Kita makannya seorang mayit. Kita minumnya seorang mayit. Kita bikin hajatan mayit. Kalau bikin hajatan bagaimana? Begitu. Kita berdagangnya seorang mayit. Kita bisnisnya seorang mayit. Kita bertemannya seorang mayit. Bagaimana? Jadilah kita seorang mayit dalam bersikap. Jangan kita berusaha mau kabur dari sebuah sifat yang memang udah melekat pada diri kita dari kita lahir. Antal mayit. Ada satu orang hadir jenazah zamannya Al Hasan Al Basri, semuanya pada nangis.
Nanya, kebetulan dia asing di tuh kota, pendatang. Dia nanya, ya Imam, ini mayatnya siapa sih? Kok orang pada nangis? Presiden mayatnya? Siapa? Ulama mayatnya? Siapa mayatnya? Kok pada nangis semuanya? Tahu kenapa pada nangis? Al-mayyit anta wa ana wa haula kulluhum mayyitun. Pada nangis soalnya mayatnya adalah kamu, mayatnya adalah saya, dan mereka semuanya mayyitun. Makanya pada nangis. Begitu. Cuma kita hatta lagi gotong mayat nggak berasa diri kita mayit. Ka'annal maut ala ghairina qad kutib. Seolah-olah kematian tuh cuma diwajibkan buat orang doang, bukan buat kita. Ka'annal haq ala siwana wajib. Seolah-olah hak tuh cuma wajib dijalankan oleh orang lain. Tugasnya kita nerima hak doang, begitu. Nah, tapi kewajiban tuh atas orang, bukan atas kita. Seolah-olah begitu. Kita semuanya bakal mati, bakal meninggal dunia. Ini hari dikabarin berita meninggal. Tiap hari kita dapat berita meninggal. Tiap hari itu kan ada pengumuman berita meninggal. Ustadz tuh biasanya tuh ada tuh fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Pokoknya kalau dia udah ngasih pesan tuh orang mati pasti. Kalau dia ngasih pesan orang mati. Ntar tuh 2 orang, ntar 3 orang, ntar 4 orang beritanya begitu sekaligus. Subhanallah. Kadang dikirimin tuh telah meninggal fulan, tahu-tahu diralat, maaf masih hidup orangnya. Itu berkali-kali tuh kayak begitu. Berkali-kali kayak begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini orang kayak kita mestinya begitu. Kita udah siapin diri kita. Kafan kita udah siap atau belum? Peci kita di rumah ada berapa biji? Sorban kita di rumah ada berapa biji? Sepatu kita ada berapa biji? Kaos kaki kita ada berapa biji? Kain sarung punya berapa biji? Hatta handphone punya berapa biji? Berbiji-biji. Ini buat bini sono, ini buat bini sini, ini buat mana? Begitu. Tapi kain kafan kita belum punya. Kain kafan kita belum punya. Mana kain kafannya kita? Punya kagak? Ayo beli deh, siapin tuh kain kafan. Orang dulu tuh jangankan kain kafan, hatta kuburannya udah digali. Dari dia masih hidup tuh kuburan udah digali. Rabi' bin Haytham itu beliau gali lubang kuburnya. Dekat rumahnya tuh udah disiapin lubang kubur. Itu kalau beliau mulai berasa sholatnya nggak khusyuk, dia punya sensor, peka akan hal itu. Kalau kita kan kalau belanja berkurang baru peka, ya. Kalau dompet udah nipis baru peka, ya. Kalau lauk berkurang baru peka. Kalau mereka tuh khusyuknya berkurang dalam sholat, mereka peka. Semangat ibadat, manisnya ibadat tuh berkurang, mereka tuh mendeteksi hal tersebut sejak dini. Terus nggak didiemin, diobatin. Kayak gitu kan, periksa colok hidung kanan, colok hidung kiri, colok tenggorokan, colok kuping, periksa kuman kagak, virus kagak. Ya, kalau orang dulu tuh dicek, periksa begitu, khusyuknya kurang apa enggak, manisnya ibadat kurang apa enggak. Begitu terdeteksi, langsung diobatin. Obatnya apa? Masuk karantina, masuk ke lubang kubur. Dia masuk ke lubang kubur yang udah dia gali itu, Rabi' bin Haytham. Dia baring di situ sekitar 1 jam, ingat kematian. Begitu, ingat kematian. Terus dia bilang, "Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu." Ya Allah, pulangin saya ke dunia, pulangin saya ke dunia, kata Rabi'. Sambil dia diam, ngerenung di situ. Udah gitu udah mulai tambah khusyuk. Itu sampai basah tuh liang lahat dengan tangisan air mata dia, ingat kematian. Begitu udah semangat tekad mau sholat khusyuk, mau ibadat khusyuk, mau baca Al-Quran khusyuk, baru deh dia ngucap sendiri, "Ya Rabbi, qad raja'nak fala taksal." "Hei Rabbi, kamu udah dipulangin lagi ke dunia, jangan malas ya kalau ibadat." Begitu. Tiap malas begitu. Udah di antara yang bangun, yang gali lubang kuburnya di masa hidupnya Sayyidatuna Rabi' al-Adawiyah. Dia gali lubang kuburnya. Terus tuh lubang kubur nggak dianggurin, di ngajiin, tiap hari di ngajiin. Sampai akhir hayatnya itu lubang kubur dihatamin Al-Quran di dalamnya sebanyak 7.000 kali hatam. Itu lubang kuburan. Kemudian di antara yang melakukan itu juga Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar. Abahnya Habib Muhammad Mahdhar yang dikubur di Surabaya. Ini abahnya nih Al-Habib Ahmad bin Muhammad, gurunya Habib Ali Kuitang, guru besar, ulama besar. Itu dia gali lubang kuburnya. Dia ngaji tiap hari di situ. Sampai anaknya bilang, "Bah, ngaji di masjid deh, ngaji di rumah deh. Kenapa ngaji di lubang kubur?" Kenapa emang? Kita kalau ada tamu datang nyari abah malu. "Bapak lu mana?" "Di kuburan." "Bapak mana?" "Tuh di lubang kubur." Kita malu ngomongnya. Bilang, "La ya waladi,
Rabi'ah Adawiyah, dia gali lubang kubur di masa hidupnya, tiap hari dia ngaji. Dan dia hatamin Quran 7.000 kali di lubang kuburnya. Dan saya nggak dengar ada orang yang melakukan lebih banyak dari Rabi'ah Adawiyah. Jadi ini rekor ini dipegang oleh orang perempuan. Kita orang laki, gengsi dong, malu. Nggak ada wali manapun yang memegang rekor ini kecuali perempuan, Rabi'ah Adawiyah. Maka ya nggak bisa. Sabigun. Maka saya ngajiin sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah 7.000 kali. Ya berarti udah stop, Mbak. Lah enggak, masa sama, dia perempuan, saya laki, masa sama, dilebihin 1.000, 8.000 kali, nah baru deh meninggal juga. Kira-kira tuh lubang kubur jadinya kayak bagaimana? Minhum, di antara mereka minal mutaakhirin yang begitu juga Al-Habib Salim bin Hafiz, kakeknya Habib Umar, sahabatnya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Al-Habib Salim bin Hafiz begitu juga, dia gali lubang kuburnya, dan dia ngajiin di situ. Dia ngaji di dalam lubang kuburnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kita lubang kubur kita udah siap belum? Udah siap belum lubang kubur? Kontrakan punya. Kamar berbiji-biji, baju berbiji-biji, lubang kubur kagak punya. Ntar kalau udah mati baru bingung. Ntar biar anak saya deh yang ngatur deh, bukan urusan saya. Lah itu lu siapin dari sekarang. Siapin tuh mau dikuburnya di mana? Siapin duitnya. Abah saya meninggal dunia sampai gayungnya udah disiapin. Begitu sampai nih duit amplop buat ngasih tukang mandiin. Nih buat ngasih apa lagi namanya yang ngebantuin. Subhanallah, udah disiapin sampai amplop, gayung, terus kain sarung udah disiapin. Kain kafan udah siap. Nah, kita kain kafan punya kagak? Siapin deh kain kafan. Kita kalau mau beli koko, baju koko, jajal dulu. Jajal, ngepasin, pas itu baju koko. Kita mau beli motor, jajal dulu tuh motor yang kita cobain. Mau beli mobil, coba duduk enak gak bangkunya nih, joknya asyik gak. Kita kapan nyobain kurung batang keranda jenazah? Cobain di situ tuh kurung batang. Cobain tuh kain kafan, pas gak di badan kita? Enak gak makainya? Kurang lebar, ayo lebarin. Bagaimana caranya biar enak, biar nyaman? Begitu. Kita udah nyobain belum lubang kubur bagaimana? Ini kan saban-saban ada orang meninggal dunia, numpang ke kuburan, bang, bentar sebelum jenazah masuk, ente duluan ke lubang kubur, numpang baring situ 5 menit. Cobain di situ, minta tutupin dari atas. Cobain, jalanin, rasain. Cuma masalahnya tahu penyakitnya kita, dengar begini dikiranya, ini cuma bercandaan. Lah, serius, beneran, serius. Ente mesti cobain. Kalau kita cobain begitu, habis begitu ente sholat, gimana rasanya sholat? Beda sholatnya kita, lebih manis. Atau ba'du salihin, dia orang ziarah ke kuburan, ziarah aja ke kuburan. Begitu ziarah ke kuburan, duduk situ merenung akan keadaan mereka. Udah gitu mikir, dia orang udah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa ibadat lagi. Berasa, bilang wah, dengar begini udah ngebayangin gitu, pengen buru-buru sholat, langsung digelar sejadah, dia sholat di kuburan. Bilang kenapa sholat di sini? Udah nggak tahan, udah pengen ngerasain nikmatnya sholat, lezatnya kayak bagaimana. Di saat orang-orang pada nggak bisa sholat, ente bisa sholat. Mereka tuh yang udah meninggal dunia, udah nggak bisa ngaji lagi, udah nggak bisa sholat lagi, udah nggak bisa sedekah lagi. Ente masih bisa kan? Masih bisa kan kita semuanya? Masih bisa. Kesempatan buat mereka udah habis, udah ketutup. Buat kita masih bisa kan? Nah, sebenarnya itu acara kayak begini, tahlilan, hataman, 7 hari, 3 hari, hadir jenazah, bukan cuma buat si mayit doang. Kalau mayit sih urusannya udah beres. Insya Allah diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini buat kita yang hidup untuk ngambil pelajaran. Kalau dia sih udah beres, urusannya udah habis, amalan dia udah habis. Tinggal kita masih bisa ngerubah. Mau jadi orang baik apa kagak? Ya Rabb, mudah-mudahan husnul khatimah diberikan oleh Allah Taala. Berapa banyak orang yang meninggal dunia, dianya mati, tapi dosanya kagak mati, ngalir jalan terus, dosa jariyah. Tapi berapa banyak orang yang meninggal dunia, kebaikannya ngalir terus, pahalanya ngalir terus. Terutama ini juga dengan diadakan di tempat rumahnya al-maghfur laha Hajjah Waznah binti Haji Rajali. Masya Allah, yang diniatin buat majelis, buat pengajian. Masya Allah, orangnya meninggal dunia tapi pahalanya nggak mati.
jalan terus diniatin. Alhamdulillah, limithli hadza falyamalil amilun, yang kayak begini nih jalanin terus juga. Ayo deh, ini dari sekarang mumpung kita masih hidup, kita tulis wasiat kayak begini. Ntar kalau gue mati, tuh motor buat sini, tuh mobil buat sini, tuh duit buat sini, ya tuh rumah pakai buat ini. Bikin aja wasiat, nggak apa-apa. Buat anak saya, yang ngasih rezeki buat anak ente Tuhan, Allah, bukan ente. Itu tugasnya Allah, bukan tugasnya kita. Begitu. Sebagaimana kita juga yang ngasih kita rezeki Allah, anak kita juga yang ngasih rezeki Allah. Iya, kita tinggalin keturunan, kan diatur wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Tulis wasiat, nggak apa-apa. Tulis. Jangan ntar saya mau nulis wasiatnya nanti kalau dia mau meninggal dunia. Biasanya yang begitu keburu mati. Biasanya matinya cepet tuh kayak begitu. Ya Rabbi, insyaallah panjang umur, sehat afiat insyaallah. Allah Ta'ala angkat derajat al-marhumah wal maghfurah laha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan Allah Ta'ala angkat derajat al-marhum al-maghfur lah al-allama al-habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu fi aliyin insyaallah ma'a sayyidil wujud wa sahibul liwa'il ma'bud wal haudil mawrud. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.